Nyanyian Baradae di kasus Brigadir J. Ungkap skenario Ferdi Sambo hingga bisikan Putri Chandrawati. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita. Dia bilang. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mereka begini. Jadi gini Cak, skenario nya, dia langsung jelaskan skenario nya di situ ini. Jadi gini Cak, skenario nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario nya di 46 Cak. Jadi nanti skenario nya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar kamu. Ibu bersama gimana coba cerita. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar kamu respon. Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja, kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman Cak. Oh tenang aja. Nah di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah pakai sarung tangan. Kemarin ini Eliezer buka-bukaan tentang banyak sekali peran dari Putri Chandrawati. Kenapa buka-bukaan? Sebagai status seorang GC, dia mempunyai kewajiban untuk membuka kasus ini menjadi terang ya. Ini dibuktikan dalam proses penyidikan. Kemudian dalam proses persidangan ini kalau kemarin kita memperhatikan, ketika membuka persidangan ini, Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa saudara saksi adalah yang membuka kotak Pandora terkait kasus ini dan saudara saksi dilindungi oleh undang-undang karena ada LPSK. Nah ini merupakan kewajiban dari Richard Eliezer karena statusnya dia sebagai GC, dia menerangkan secara detail, secara jelas dan secara transparan ya. Itu yang saya lihat kemarin yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Tentunya, jadi yang disampaikan ini kan peristiwa pidana yang harus utuh ya. Jadi tidak bisa hanya sepotong saja ya. Kalau posisi klien saya ini kan sudah jelas bahwa peristiwa pidana itu terjadi di Saguling dan Duren 3. Ini peranan dari klien saya ya. Nah di situ disampaikan bahwa di lantai 3 ketika menerima perintah itu ada saudara Putri Chandrawati. Di situ dia mendengar ya, mendengar juga terkait dengan CCTV dan terkait dengan sarung tangan. Nah, ini menjadi peristiwa yang kita coba sambungin ya, bahwa kalau saya menduga bahwa ketika berbicara soal CCTV di rumah Duren 3 tidak ada, berarti memang mereka sudah merencanakan untuk ke Duren 3. Pada saat saya sama Bang Riki di samping, Bang Riki sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Riki bilang, Chat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu yang keras, yang tegas, biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri, dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia Bang Riki ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, Magelang ke Jakarta, saudara Riki bercerita kepada saudara betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Saudara tidak tanya waktu itu, apa alasan pada saya? Saya berpikir Bapak. Berpikir, apa ya? Dalam pikiran saya, wah ini berarti sudah dari Magelang ini. Ini berarti sudah saudara Bang. Bisa saudara pertanggungjawabkan keterangan saudara ini? Bisa Bapak. Saudara disumpah? Saya disumpah. Yang katanya saudara Richard kami bertemu di lantai 2 berdua dan saya menyampaikan ingin menabrakkan mobil, itu tidak pernah saya sampaikan yang mulia. Ya. Menurut saksi bagaimana? Di sini yang mulia pernah. Oke.
Oke. Nah, kalau kita korelasikan dengan apa yang ingin dilakukan oleh Ricky Rizal di perjalanan ketika dari Magelang ke Jakarta ya, yang sudah sebenarnya sudah saya resonansi nih berulang-ulang di tiap media, bahwa yang bersangkutan katanya mau menabrakkan mobil ke bagian sisi kiri untuk membunuh almarhum Brigadir Joshua, tentunya pastilah ada relevansinya. Ya, oleh karena itu saya menghimbau kepada para penegak hukum yang menangani perkara aku agar dicek itu CDR, ya, call data record. Persis pada saat ya Sambo ataupun Putri menghubungi Sambo ataupun WhatsApp grup ataupun panggilan telepon WhatsApp ataupun pesan WhatsApp dari setiap masing-masing para terdakwa ini. Saya yakin pasti ada itu jalur komunikasi yang bisa kita dapat, yang bisa menunjukkan bahwa memang sudah ada perintah sebelum terjadi perencanaan pembunuhan di Jalan Saguling. Ya, intinya apa yang sudah pernah Eliezer sampaikan ya, yang awalnya hanya kita anggap sebagai isu karena hanya kita dengar dari pemberitaan, akhirnya di depan persidangan menjadi suatu fakta ya, karena apa yang disaksikan itu dituangkan dalam penyampaian pemberian keterangan di depan hakim. Terdakwa pembunuhan berencana Richard Eliezer atau Baradae kembali menyampaikan pernyataan soal kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Richard mengungkapkan detik-detik penembakan Yosua yang skenarionya dirancang oleh Ferdi Sambo. Dia juga membongkar peran istri Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus ini. Pengakuan Richard itu disampaikan saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu. Skenario Sambo. Cerita bermula ketika Richard dan rombongan yakni Putri Chandrawati, Yosua, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf baru tiba di Jakarta sepulang perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah. Saat itu Richard dipanggil untuk menemui Sambo di rumah pribadi atasannya itu di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Kepada Richard, Sambo bertanya soal kejadian di Magelang, namun Richard mengaku tak tahu menahu. Sambo lantas mengatakan istrinya dilecehkan oleh Joshua di Magelang. Dengan emosi meluap-luap dan tangisan, Sambo bilang Joshua telah merendahkan martabatnya. Memang kurang ajar anak ini. Dia sudah nggak menghargai saya. Dia sudah menghina harkat dan martabat saya, kata Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Barulah setelahnya Sambo memerintahkan Richard menembak Joshua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Sambo telah menyiapkan skenario untuk merekayasa penembakan tersebut. Skenarionya di 46 rumah dinas Sambo. Chat. Jadi nanti skenarionya Ibu Putri dilecehkan Joshua, baru Ibu teriak, "Kamu dengar? Kamu tembak Joshua yang mati," kata Sambo. Mendengar perintah itu, Richard mengaku terkejut sekaligus takut. Namun, dia tak kuasa melawan lantaran yang memerintahnya adalah Jenderal Bintang 2. Sambo juga terus menekan Richard agar bersedia menjalani skenario yang telah dia buat. Dia bahkan menjamin Richard bakal bebas dari hukum karena punya motif membela Putri dan dirinya sendiri. Sambo bilang dirinya akan melindungi Richard jika anak buahnya itu bersedia menembak. Namun jika Sambo yang menembak, tak ada yang bisa melindungi. Sudah, kamu tenang saja, kamu aman, kamu bela itu, kata Sambo ke Richard. Detik-detik penembakan. Skenario pun dijalankan. Richard, Joshua, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf bertolak dari rumah Saguling ke Duren 3. Tak lama kemudian datang Sambo. Di ruang tengah lantai 1 rumah dinasnya, Sambo sekonyong-konyongnya memerintahkan Joshua untuk berlutut
Sambo juga sempat memegang leher Yosua sebelum kemudian memerintahkan Richard untuk menembak. "Berlutut, kamu berlutut. Woi, kamu berlutut," kata Sambo ke Yosua saat itu. Menurut kesaksian Richard, Yosua saat itu kebingungan. Dia bertanya ada apa, namun Sambo tak memberikan penjelasan. "Kamu tembak cepat. Cepat kau tembak," kata Sambo ke Richard. Richard pun tak punya pilihan, sambil memejamkan mata, dia mengokang senjata lantas melepaskan peluru. Menurut Richard, dirinya menembak dari jarak 2 meter. Dia melepaskan tembakan sebanyak 3-4 kali. Yosua tak langsung tewas, tapi terkapar sambil menggerang kesakitan. Richard mengatakan, erangan itu baru berhenti setelah Sambo menembak langsung Yosua. Habis almarhum Yosua jatuh, Ferdi Sambo maju. "Saya lihat dia pegang senjata, dia kokang senjata, dia tembak ke arah almarhum," ujarnya. Bisikan Putri. Richard juga mengungkap keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus ini. Menurutnya, Putri mengetahui persis skenario pembunuhan yang dirancang oleh Sambo. Sebab Putri yang ada di sebelah Sambo saat suaminya itu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Putri bahkan sempat mengingatkan Sambo untuk menyiapkan dan mengantisipasi sejumlah hal sebelum eksekusi Yosua dijalankan. Karena Ibu Putri suaranya pelan, yang mulia tidak dengar secara detail, tapi Ibu menyebut tentang CCTV Duren 3, juga tentang sarung tangan. "Saya tidak bisa mendengar secara ini jelas, tapi kayak ntar pakai sarung tangan," ungkapnya lagi. Mimpi buruk. Richard tak menampik bahwa dirinya sempat membohongi banyak pihak pada awal terungkapnya kasus ini. Itu karena dia mengikuti skenario Ferdi Sambo. Namun pada akhirnya Richard memutuskan membongkar rekayasa Sambo karena dia merasa berdosa. Dia juga mengaku terus dihantui mimpi buruk. "Saya betul-betul dihantui mimpi buruk kurang lebih 3 minggu, kata Richard. "Apa mimpimu? Bertemu almarhum?" tanya hakim. "Ya, betul yang mulia," jawab Richard. Richard juga mengatakan saat itu dirinya terpaksa mengikuti skenario Sambo lantaran takut pada atasannya. Pangkat Sambo yang jenderal berbeda jauh dari Richard yang menyandang pangkat terendah di kepolisian. Tak hanya itu, Richard juga takut bernasib sama seperti Yosua jika tak menuruti perintah Sambo. Pada saat Sambo kasih tahu skenario pembunuhan ke saya di Saguling, pikiran saya akan sama seperti almarhum Yosua yang mulia, katanya. 5 terdakwa. Adapun dalam kasus ini, 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, kelimanya yakni Ferdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal atau Bribka RR dan ART Sambo Kuat Ma'ruf. Berdasarkan terdakwa jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan yang belum diketahui sebenarnya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar, pasal 338 KUHP, juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, juga pasal 56 ke 1 KUHP.